Sajah binti Al-Harits adalah salah satu nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Sajah berasal dari suku Tamim, sebuah suku Arab yang berpengaruh di wilayah Irak saat itu. Dia dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, berani, dan fasih berbicara, serta memiliki kemampuan retorika yang kuat, yang membuatnya mampu mengumpulkan sejumlah besar pengikut. Berikut adalah kisah lengkap Sajah dan klaim kenabiannya. Sajah dilahirkan di lingkungan Kristen Arab. Ayahnya, Al-Harits bin Suwaid, adalah seorang pemimpin suku, dan keluarga Sajah memiliki status yang cukup terpandang di kalangan sukunya. Meskipun beragama Kristen, Sajah kemudian mengklaim diri sebagai nabi dan berhasil menarik sejumlah besar pengikut dari suku Tamim serta suku-suku Arab lainnya. Motivasi Sajah untuk mengklaim kenabian sebagian besar didorong oleh kekacauan politik dan sosial yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu, banyak suku-suku Arab yang memberontak terhadap kekuasaan pusat Islam yang baru terbentuk di Madinah, terutama dalam hal membayar zakat. Beberapa suku, termasuk suku Tamim, melihat kesempatan untuk memperoleh otonomi dengan memisahkan diri dari kekuasaan Madinah. Sajah memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan ketidakpuasan di antara suku-suku Arab. Dia mengaku telah menerima wahyu dan mulai menyebarkan ajarannya, yang sebagian besar berisi perintah-perintah untuk sukunya dan janji kekuatan militer serta kemenangan. Dia juga memanfaatkan statusnya sebagai seorang wanita dengan harisma kuat untuk menarik pengikut. Sajah dan pasukannya melakukan ekspansi militer ke wilayah-wilayah sekitarnya, berharap bisa merebut kendali dari otoritas Muslim di Madinah. Namun, dia menghadapi perlawanan dari Khalifah pertama umat Islam, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang saat itu sedang berjuang menumpas pemberontakan nabi-nabi palsu dan gerakan murtad dalam perang yang dikenal sebagai Perang Riddah, perang melawan kemurtatan. Salah satu langkah penting dalam perjalanan Sajah sebagai nabi palsu adalah ketika dia bersekutu dengan Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu lainnya yang juga berusaha mengukuhkan kekuasaannya di wilayah Yamamah. Musailamah sudah memiliki banyak pengikut dan wilayah yang kuat, sehingga persekutuan ini dipandang sebagai langkah strategis oleh Sajah. Sajah dan pasukannya kemudian menuju Yamamah untuk bertemu Musailamah. Menurut beberapa sumber, Musailamah dan Sajah bahkan menikah, meskipun pernikahan ini lebih merupakan aliansi politik daripada hubungan pribadi. Setelah pernikahan ini, Sajah berhenti menyebarkan kenabian dan memilih untuk tinggal bersama Musailamah, meskipun hubungannya tidak bertahan lama. Meskipun sempat kuat dengan dukungan dari Musailamah, aliansi ini tidak berlangsung lama. Musailamah kemudian dikalahkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam Perang Yamamah, salah satu pertempuran besar dalam Perang Riddah. Musailamah tewas dalam pertempuran itu, yang mengakhiri klaim kenabiannya dan menghancurkan kekuatannya. Setelah kekalahan Musailamah dan Sajah menghilang dari sejarah selama beberapa waktu. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dia kembali ke sukunya dan mengakhiri klaim kenabiannya. Dia kemudian dikabarkan masuk Islam dan hidup tenang sebagai muslimah. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya setelah itu, namun yang pasti, dia tidak lagi memegang peran penting dalam pergerakan politik maupun agama di Jazirah Arab. Kisah Sajah mencerminkan betapa gentingnya situasi politik dan sosial setelah wafatnya Nabi Muhammad. Banyak suku-suku yang melihat kesempatan untuk melepaskan diri dari otoritas pusat Islam, dan beberapa individu memanfaatkan kekacauan ini dengan mengklaim diri sebagai nabi untuk menarik kekuatan dan pengaruh. Sajah adalah salah satu contoh dari banyak nabi palsu yang akhirnya dikalahkan dan kembali ke jalan Islam, seiring dengan konsolidasi kekuatan Muslim di bawah Khalifah Abu Bakar. Peran Sajah sebagai nabi palsu juga menunjukkan bagaimana perempuan dalam sejarah Islam awal, meskipun jarang, bisa memainkan peran penting dalam dinamika politik dan agama. Meskipun kisahnya berakhir dengan kekalahan, Sajah binti Al-Harits tetap tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin perempuan yang berani pada masanya.